Hari itu masih pagi sekitar pukul 5:30 di hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Muslim kaget bukan main ketika ia baru sampai di kebun kosongnya. Bukan uang, emas, ataupun harta karun yang ia temukan, namun ia melihat sesosok mayat dalam kondisi sudah hangus terbakar. Pria 58 tahun ini pun ketakutan dan segera pulang ke rumahnya. Sang istri yang bernama Dahyana kaget melihat suaminya tiba-tiba kembali pulang. Ia mengira bahwa ada sesuatu yang tertinggal. Belum sempat sang istri bertanya, Muslim mengatakan kepada Dahyana untuk jangan dulu pergi ke kebun karena ia melihat ada mayat yang sudah hangus terbakar. Dengan kaki yang gemetar, Muslim panik dan ketakutan ketika menyampaikan hal itu kepada Dahyana. Ditambah dengan dirinya yang hanya sendiri mendapati temuan mayat itu. Melihat kepanikan sang suami, Dahyana pun mengusulkan agar langsung melaporkan penemuan itu ke ketua RT setempat. Penemuan mayat yang terbakar itu pun menggegerkan warga desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Jasad tersebut kemudian dibawa ke kamar jenazah RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses autopsi. Siapakah mayat yang ditemukan hangus terbakar itu? Siti Zahra adalah seorang gadis cantik yang berusia 19 tahun. Di usianya tersebut, ia sudah menjadi tulang punggung keluarganya. Siti Zahra dikenal sebagai anak yang baik dan juga menyayangi keluarganya. Sudah hampir 2 tahun ini ia bekerja sebagai asisten dokter di klinik kesehatan umum milik Dr. Heni Trimelda Malau di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Menurut Dr. Heni, dalam menekuni pekerjaannya, Siti Zahra dikenal sebagai seseorang yang penuh tanggung jawab dan juga disiplin. Terakhir kali Dr. Heni melihat Siti Zahra pada hari Kamis 8 Juli 2021. Setelah itu pihak keluarga mendatangi klinik untuk menanyakan keberadaan Siti Zahra yang tak kunjung pulang. Namun bersamaan dengan itu sudah ramai kejadian ditemukannya jasad perempuan tewas terbakar di tengah kebun kosong. Dan jasad perempuan tewas terbakar di tengah kebun itu adalah Siti Zahra. Siapakah pelaku pembunuhan dan pembakaran Siti Zahra? Pembunuhan berujung pembakaran terhadap Siti Zahra sudah direncanakan oleh 2 orang yang merupakan orang terdekat Siti Zahra. Salah satunya bernama Dedi Setiawan yang berusia 20 tahun yang merupakan mantan kekasih dari Siti Zahra. Dedi Setiawan pernah menjalin hubungan spesial dengan Siti Zahra. Bahkan pada pertengahan bulan Juni 2021 lalu, Dedi Setiawan sempat datang 2 kali ke kediaman Siti Zahra untuk berniat melamar Siti Zahra. Singkat cerita, lamaran pelaku bersama 2 orang kerabatnya itu ditolak oleh ayah Siti Zahra lantaran Siti Zahra dianggap masih terlalu muda untuk membangun rumah tangga dan juga masih menjadi tulang punggung keluarganya. Dari penolakan itu, Dedi Setiawan tiba-tiba mengeluarkan surat perjanjian yang dibuat olehnya untuk ditandatangani oleh ayah Siti Zahra. Surat perjanjian itu menyiratkan bahwa orang tua Siti Zahra tidak bisa menuntut apapun jika terjadi sesuatu terhadap putri mereka. Entahlah apa maksud dari surat perjanjian yang bernada ancaman itu. Atas penolakan tersebut, Dedi Setiawan memendam sakit hati kepada Siti Zahra dan muncul niat biadab untuk menghilangkan nyawa Siti Zahra. Dedi Setiawan lalu mengajak teman dekatnya yaitu Sutisna UT yang berusia 42 tahun untuk menyusun rencana pembunuhan terhadap Siti Zahra demi membalas rasa sakit hatinya. Rencana pembunuhan tersebut mulai dipersiapkan pada tanggal 5 Juli 2021. Mereka mencari cara untuk menghabisi Siti Zahra dan mencari tempat untuk lokasi eksekusi. Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekitar pukul 8 malam, sepulang Siti Zahra bekerja di klinik,
Ia dijemput oleh Dedi Setiawan menggunakan sepeda motor menuju kebun kosong yang kemudian menjadi lokasi pembunuhan Siti Zahra. Dedi Setiawan menjemput Siti Zahra dengan alibi untuk membicarakan status hubungan mereka. Kebun kosong itu dipilih sebagai lokasi eksekusi karena Dedi Setiawan sudah mengetahui kondisi tempat tersebut. Di saat bersamaan, Sutisna UT telah menyiapkan daun pisang kering, beberapa kain, karung, dan kayu kering yang akan digunakan untuk membakar Siti Zahra. Sampai di lokasi, Dedi Setiawan sempat mengobrol dengan Siti Zahra terkait status hubungan mereka. Kemudian Dedi Setiawan langsung mencekik leher Siti Zahra hingga ia terjatuh terlentang dan Siti Zahra tidak lagi bergerak. Setelah melihat Siti Zahra yang terjatuh akibat cekikan Dedi Setiawan, Sutisna UT datang dan langsung menyeret Siti Zahra menggunakan kain berukuran 4 meter. Tak cukup sampai di situ, Sutisna turut menginjak leher dan dada Siti Zahra lebih dari 5 kali hingga Siti Zahra meninggal dunia. Selanjutnya mereka menaruh lembaran kain, daun pisang kering, kayu dan bambu sekitar 10 batang, 3 peti bekas buah, alat penyemprot pupuk, 10 karung dan 1 batang kayu yang dipatah-patahkan ke atas tubuh Siti Zahra sambil membakar Siti Zahra. Setelah itu mereka pulang menggunakan sepeda motor. Hingga akhirnya keesokan harinya ada warga yang menemukan sesosok mayat hangus terbakar di kebun kosong itu. Ayah Siti Zahra yang bernama Aziz yang berusia 45 tahun tidak mendapatkan firasat apapun sebelum kepergian putrinya. Ia hanya melihat putrinya banyak menyampaikan pesan kepada adiknya untuk sayang kepada orang tua dan tidak merepotkan keduanya. Bahkan Siti Zahra sempat membuat video TikTok bersama adiknya di mana hal tersebut tidak biasa ia lakukan. Aziz panik ketika mendengar kabar penemuan mayat terbakar di kampungnya karena sang putri tak kunjung kembali ke rumah sepulang ia bekerja dan ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Dan benar saja, jenazah yang ditemukan terbakar itu adalah putrinya Siti Zahra. Dedi Setiawan dan Sutisna UT berhasil ditangkap pada Sabtu malam 10 Juli 2021 di kediaman mereka di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pembunuhan Siti Zahra. Dari hasil penyidikan polisi, kedua pelaku melakukan pembunuhan sadis itu terinspirasi dari pemberitaan dan film di televisi. Kondisi ini menunjukkan suatu teori kejahatan yang disebut crime imitation model, di mana pelaku kejahatan meniru dengan yang mereka lihat.